Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kita di Palanta. Dan kini kita adalah kedatangan seseorang orang tua wak. Dan barangkali kalau di Kalbarko tidak bara banyak yang tua lah. Tapi beliau kok dalam usia kini 80 tahun kurang 2 hari. Masih segar. Masih segar beliau kok, pikiran-pikirannya pun masih pikiran-pikiran progresif dan didampingi dek putra beliau, ke pelanjut beliau kok. Yang pertama aku kenalkan dulu Pak Haji Masri. Beliau berasal dari Rau Batu Sangka Dan nenek dari Pasaman. Nenek dari Pasaman. Datuanya kecil dari Lintau. Jangan pernah tuh. Nyok Lintau kan pernah dua. Bisa bui. Baku dari si Sangka. Kemudian putra beliau adalah dikenal sebagai Ustadz Edi Satria. Beliau kini sebagai sekretaris Ikatan Keluarga Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan menjadi ketua Masjid Al-Ikhlas. Kemudian didampingi de orang tua kita pula. Orang setengah tua lah. Ini setengah tua dari banding apa Pak? Ya. Pak Dafri Anwar. Beliau merupakan penasihat juga di berbagai organisasi. Sudah tuh menjadi ketua yayasan Rumah Saji Al-Ikhlas. Dan tentu nanti sebelah kita tidak asing tuan rumah kita yaitu Bapak lo lah nggak teging ya Ajo ya lah Amir Rusdi. Beliau adalah pembina Yayasan Al-Ikhlas, Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kalimantan Barat dan Gebu Minang Kalimantan Barat, dan Ambo sendiri pembawa acara. Tema kita di hari ini adalah Rumah Saji Al-Ikhlas, sejarah dan maso-maso yang barangkali perlu dicatat dan perlu diketahui oleh generasi kita baik hari ini maupun yang akan datang. Kita langsung ke Pak Haji Masri. Kalau awak main bapak saya Pak ya. Iyalah. Kena awak beban no Pak. Awak lebih beban no. Berat tua pun mulia juga. Nggak, awak lebih tua deh anak Pak. Pak, kira-kira dulu Mas Haji Al-Ikhlas kok Pak, ketika mulai dibangun, ceritanya ke awak ke membangun kok Pak. Jadi kita mulai dari sianan menginisiatif untuk membangun Mas Haji Al-Ikhlas kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan filsafat orang Minang, bertanya ke dirinya, apa arti kehadirannya dalam kehidupan itu, terutama bidang agama. Sementara kaum keluarga seperti filsafat adai iya Pak, Mengatur. iya. Anak di pangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, bukan dia apa saja lagi. Tapi ini negara itu harga dirinya dari sisi agama. Kok dulu kita ketek-ketek dulu di kampung, lalu di surau, mengaji di surau. Ya. Kita pagi sekolah peminat rakyat, kalau patang hari kita sekolah agama, malam mengaji. Ngaji di surau. Mengaji surau. Ya. Banyak lalu di surau. Nah, jadi kita macam itu pula dicaliaknya dia orang tu nak lalu madui kami mengalih kaki lima. Ada juga kadang-kadang bertanya, soalnya banyak masyarakatnya, walaupun kami punya keluarga, kamu sendiri waktu itu bayangkan, kamu di akhir rawa ini surau lalu dia apa itu. Tapi lantaran muda jadi manja, dan apa tu, kamu malu diri. Makanya melalui pilih situ kawan-kawannya banyak dari Pariaman dan Darek banyak. Lalu dia itu kami ramai sepanjang tu, pada besar tu. Kami lalu di mana? Di apa tu? Jadi tahu orang awak tua tu. Apa kini lupa. Nah rumahnya ada di muka SMP 1. Ada dan di Gang Dodi. Dan kepala dan bagian impor. Indra Mahyudin. Mahyudin. Ayo. Jadi itu tuh
Jadi orang tu berfikir macam itu, orang awak lalu ya teh peti, sembayang ya teh peti. Iya. Ingat di kampung kita, falsafahnya dan mengalih pekan-pekan. Ya. Oh. Kalau negara Dari balai ke balai. Balai-balai. Dari balai ke Dari balai. Ah. Jadi jangan lupa tiap pamannya balai itu ada apanya, tapi mandinya, tapi sembayangnya. Iya. Nah, itu ada tuh di apa tuh. Jadi kita pun tidak ada. Itu kesadaran itulah barangkali dari orang-orang tua itu mesti kita syukuri. Kalau tapi sebelum kita doakan di orang-orang penduduk itu dulu. Iya. Kamu tahu saya umpamanya ada Pak Udin, ada Pak Katap, masih terbayang dan mungkin waktu itu orang datang, Pak si Dialang mau makan itu padang dan tua sih kok, guna kanduang. Itu mau terharu gini kok. Tak bayang yang motornya itu tuh. Kami coba bayangkan mandi bau dua segalanya di park besar itu. Pontianak alum nan kami kok tidak ada waktu masih hutan kok. Tan limbo. Masih hutan, masih rimbo. Tahun bara kira-kira Pak. Ambo kemari, ambo berhenti tentara tahun 61, ambo kemari tahun 62. Pas pembangunannya. Halul lahir boleh tak? Alun kalian masih di langit. Apa Masih di langit kalian. Iya. Jadi kalau apa bangi ke kalian tidak bawa bagai itu. Iya, Pak. Jangan awak. Siap Pak. Kami siap untuk Jadi jangan macam-macam segala macam. Nah, mesti disapu deh orang apa disapu namanya itu. Iya, betul. Tegur ke betul. Iya. Tegur sapa ya. Ajari macam itu anak kesadaran itu untuk jadi contoh sama kita. Kami bangunlah. Jadi datang orang-orang tua tu bertanya. Apa kira-kira Salam. ke dari Simampe ya? Iya. Laki ambil sekolah Samsul Layan. Anak saya suruh Alan 2 kawan ambo. Tetangga apa tuh? Si Bahtiar Jaka. Betul telah meninggal. Iya, lah meninggal. Ya, terima kasih. Nah, jadi taruh ya. Oh apa kan? Jadi itu cara spontan saja lah. Memang apa tuh waktu itu spontan menanggapi masyarakat Minang. Dan mudah-mudahan tuh mengumpul duk pitiko. Jadi apa umpamanya bisa diapakan? Jadi bertanya ke diri, kalau ikut mendirikan masjid, apa artinya kehadiran namanya? Ya. Bukan soal pitih dia apa, tapi apa nak bisa gue, apa nak bisa bahagia. Adakah mungkin masyarakat itu bapak pikir seperti itu? Ingat misalnya apa? Orang Minang tu citranya itu agamis, sangat agamis. Ya. Tahunya berzakat, infak, sedekah. Jadi itulah alhamdulillah. Kalau tidak salah kalau 63 kan 60 mulai dapat itu. Siapa mendukung dapat tanah tu Andi Onang, kepala Kodim. Jadi rumahnya dulu di belakang masjid itu tu sebelah kiri apa tu? Kini Bank Mandiri. Iya. Dia udah kau Bugis. bisa sama? Orang dari Makassar. Makassar. Bukan Pak Itu offshore lah. Omintunya oso kan? Ya. Bapak Angke Sona gitu. Bangke. Si Osano dia ni orang Seberang, maknya orang Solo. Iya. Ya. Pernah ambo bangi kayaknya. Jadi Pak Andi Odang tuh ketika itu pangkatnya apa Pak? Kalau malah Letnan Kolonel. Ya, bukan. Oh ininya apa jabatannya? Komandan apa? Kodim situ tuh. Mandiri itu kan Kodim dulu. Ya. Komandan Kodim ya. Ya. Jadi Jadi ingat ya, pernah Cina mesti ingat itu. Cina pernah mengklaim tanah itu bahwa tanah orang tu. Tegas Pak Diodang, tidak ada tanah Cina Sikoro. Itu tanah Indonesia. Kami mengajarkan Pak Mau itu apa tu untuk masjid kok. Itu Andi Odang apa tu? Ingat jasanya. Kita boleh baca Fatihah untuk orang-orang berjasa macam itu. jadi Pak Andi Odang lah nang tagak paling muko ketika itu. Iya untuk tanah tu. Ya. Karena di mana kita dapat apa tu? Ya. Tahu dah dulu mau ke masjid tu. Itu sebagai acara. Ya. kita tidak ada jalan situ dulu mau ke masjid itu doh. Iya. Belakangan baru dibangun apa tu? Jalan. Tunggu salim. Di Agia Barau. Ya. Kalau mau buka apa tu ada masih dia mau ada tidak tempat saya kirim Pontianak zaman dulu. Ada. Ya. Ada gambar-gambar apa tu bangun-bangunan tu. Macam itu adalah dibangun ya. Memang dengan izin Allah caranya dimudahkannya. Kemudian ya
partisipasi orang awak, biar umpamanya orang menggalih, biar pegawai, biar apa, biar induk-induk sarunya. Maka terwujud capek masa itu. Tapi pernah dapat cobaan dulu tahun berapa, sesudah tahun 90-an, itu seolah mutu apa tuh, malu pernah tanah Batimbun ya. Allah. Pernah taban dulu tuh, yang ke balik tuh. Tapi orang awal alhamdulillah. Jadi yang dulu oleh Haji Rasidin pernah diminta ambo jadi ketua yayasan Ikhlas. Kan diserahkan ke ambo pitian sampai 60 juta lebih. Tapi lantaran ambo sendiri manggaleh, kadang-kadang ada di Pontianak, kadang-kadang di Bali, kadang-kadang Singapura. Ambo tayuk negara itu ya. Jadi ambo minta apa kayaknya, bukan melihat ambo cuma kesibukan ambo. Jadi seolah-olah ambo tidak punya tanggung jawab moral. Dibelok ke ambo dan gitu-gitu saja di situ. Jadi Haji Rasidin itu sangat berperan gitu. Ya, Pak. Dulu ketika dibangun konsepnya apakah langsung musaji atau surau? Dan apa namanya Pak? Apakah sudah alikas atau apa? Sebenarnya namun waktu tidak perlu dan penting sampai ibadah. Kemudian ciri di negara awak aku bisa pemain tapi lalu juga, pemain orang tidak punya apa. Itulah fungsinya ke apa tuh. Tapi karena kemampuan kita itu artinya bisa dari surau bisa menjadi masjid. Menjadilah masjid, ciri khasnya seperti masjid sudah memenuhi syarat, maka dia kira namanya apa tuh? Al-Ikhlas itu kan ikhlas, tahu enggak? Karena ikhlas kan satunya nama masyarakat itulah maka terjadi itu. Kita syukuri. Itu menjadi warisan nanti kepada generasi penerus kita. Tanamkan itu tuh. Pak, dulu dikenal kalau orang pedagang-pedagang itu di tengah pasar itu dikenal Josuro dagang. Apakah Masjid Wako dulu dikenal bentuk itu pula? Dan jadi dulu kita kok kalau umpamanya hari Jumat sajalah. Hari Jumat. Masing-masing kita kan peranti saruman negara awak. Tutu galeh, tidak mengalih itu. Mencari masjid jauh-jauh ke Perak. Tapi mewujudkan nendake karena kita perlu berusaha. Sesudah mati kita kan macam itu berusaha. Tapi jangan lupa ibadah. Kewajiban. Makanya di tengah pasar itulah diapakan dari apa tu pasar tanah itu dari pasar tanah dake terusan dake pokoknya dan Solo jatuh dulu tidak macam itu loh. Ada kadang ketek dulu situ tu ada tuan ambu situ tuan Salih dari orang tu anak-anak ayam bo. Jadi situlah kami berkumpul apa tu dan dulu pasar Serak. Dulu di pasar tanah tu itu tu ada di tengah tu tapi orang tu apa situ orang sembahyang berjamaah imam ketiga sampai orang. Jadi kita sendiri sebagai orang tua ini apa tidak berfikir mewujudkan pemimpin bahwa tidak bisa tagak masjid. Itu apa kita mencari fikir. Sampai di montok isi parwek kita, pakaian kita. Untuk akhirat. Itulah wujudnya artinya. Arti motivasi macam itu kita mesti pelihara, kita wariskan pada generasi penerus. Nah, secara bangunan dulu Pak, kalau kini kan lah beton atau dulu awal-awalnya bangunannya kan terdiri atas apa? Maklum belakang kok teroyong lah zaman dulu. Dulu macam itu waktu apa tuh dan jalan yang waktu hari menegakkan apa tuh kami sadonyo di kaki lima tu lah orang sadonyo tu memang diseru. Artinya kumpul kakian sadonyo. Apa bisa dikerajokan? Mulai pemain memasang tungkek. Jadi jangan lupa fondasinya itu masih tungkek belian itu. Kemudian mulai dari membarau segala macam dapat itu. Jadi aku sendiri waktu itu tidak menyimak. Maaf ya kan cik. Apakah ke surau atau masjid? Jadi hal kamu tidak bisa cari itu. Apakah apa itu? Tapi sesuai dengan kemampuan keuangan itu masjid apapun bisa kita tagakkan kini kalau umpamanya ada kemauan kita. Artinya fondasinya cukup kuat. Tapi mesti kita pikirkan apakah umpamanya kalau kita membangun pelih tinggi bisa ada fondasi lama tu yang dari kayu dia. Jadi dinding-dindingnya dulu dari pakai papan, kalau dulu kan enggak langsung waktu itu lah semen. Lah semen. Enggak, semen waktu itu. Tapi aku pertama datang kemari, aku di rumah Serbani, Karimun. Aku masih lalu di rumah bangunan si dinding Senciriah namanya itu.
Ambo lalu mau gambar Ciri itu. Kapan berarti berlimpah? Ya. Iya. Jadi itu tuh langsung semen waktu itu. Latih langsung waktu itu. Tapi kejadian namun lupa tahunnya, nantaban orang itu. Iya. Kakek mihrab itu. Iya. Itu tuh memang apa tuh dulu tuh lupa. Tapi spontan kita kalau mau apa tuh langsung menangani. Malu kita orang Minang kalau umpamanya tidak mengamukan dua piti untuk membangun itu. Ya. Lama saat orang Minang tuh. Ya. Citra orang Minang, karyan Minang di tanah rantau kok, mesti kita jago. Ya. Bukan minta puji, tidak minta puji, tapi tanggung jawab moral, tanggung jawab kepada Tuhan, kepada masyarakat yang agamis. Mudah-mudahan cara bagamu kita pun jadi contoh suri teladan bagi orang sama-sama bagamu. Pak, dulu kalau kita ingat di kampung, surau kok fungsinya bukan tempat ibadah saja, tapi nambujang lalai akil balik, Ya. ini lalu surau. Kalau ikut dikenal sebagai surau dan ditagakkan di tengah pasar di orang-orang dagang dan para pejabat-pejabat tadi, tentu ada lalu dan lalu di surau. Apakah lalu ini kalau bentuk kini Pak, kan orang antara waktu sih, sudah sebenarnya asalnya lalu setengah jam. Tapi kalau zaman dulu, apakah mereka menginap Pak? Atau hanya lalu sebentar-sebentar itu? Kalau dulu ambon sampai di Pari Besar itu kami lalu peti itu, termasuk si Sam, segala siasan, si banyak kawan-kawan ambo itu. Kami lalu mandi itu, itu kalau kan kami pakai lagi. Kalau menjamu anduk, ada di belakang lagi kami itulah madu ke pari itu. Tapi waktu diletakkan masalahnya ikhlas, kamu sendiri waktu itu tidak pernah masukkan berlalu sih beda usia. Kawan-kawan pun tidak ada kecuali dan menjaga masjid. Kamu kalau saya pelajar kalau mau tanya itu macam mana kalian menjaga ini? Kemudian duit-duit infak apa enggak kalian pelihara semuanya, kebersihan segala macam. Nah ini karena sekarang bukan orang Padang saja. Ini surau umum sini nih. Namanya saya yang dibangun oleh orang Minang. Tapi yang memakainya sekarang sudah umum. Selalu mau kontrol. Jadi kamu sendiri dulu waktu sakit bujang masih itu. Bujang mau berambut itu. Ya 20 tahun lebih. Ada lebih ini lah itu masih apa? Kalian masih langit ketujuh. Iya. Masih langit kalian dulu. Itulah apa kami. Tapi persaudaraan kami sama Minang itu. White mana arti berarti ya? Oh, kalian mesti contoh tuh. Pituakan kan anak kalian. Iya. Dan saya sekato tuh. Saya lancang Mbak Basi, saya cium Mbak Ayam. Menyurut sama bungkuk, melompet sama patah. Dan lupa itu orang tua tuh. Itu pesako kita tuh mesti jago pelihara. Pak, kan transportasi awak kalau dari daerah tuh susah dulu kan. Misalnya orang Sanggau, ke Pontianak, orang Iya. Jadi mereka itu datang ke Surau Wako. Apakah hanya untuk sembahyang atau ada yang menginap pulau di situ? Tidak ada. Kalau mencari tidak ada orang dari Sanggau, orang dari Sintang, orang dari Kutu yang artinya menuju lalu situ tidak ada. Hanya tempat istirahat jadi sementara. orang tuh seperti orang awal lah berjalan. Inilah artinya ladu bekalnya. Jadi walaupun ada hotel, ada penginapan murah, disesuaikanlah kemampuan itu songsulan. Karena tujuannya apa dulu? Kalau nyumbangnya tujuannya itu berarti yang bernilai ibadah. Ini itu menjadi prioritas primernya. Sama yuk kita kini kok. Kalau kita mau apa ikama, tujuan kita apa dulu? Wujud dari apa tuh tujuan kita dulu maksudnya gitu. Dan lain-lain itu kita lah biasa kan, umpamanya biasa bersakit segala macam. Itu orang tua kan bisa bersakit enggak? Bukan cari sana. Pituannya kita kok Beraja sakit dulu. Beraja sanang itu mudah. Baraki kahulu ya, beranang kata dia. Mengalahkan orang itu mudah, mengalahkan diri sendiri susah. Itu sebenarnya dong. Tuh lagi dengar tuh. Kalau beraja sombong itu mudah, beraja rendah hati mudah, yang bayar. Nah itu orang tua tuh. Ya, itu ada. Ya. Nah,
Jadi dulu yang paling berperan Pak, Ya. nan saingi apa ketika menaga namanya Gung Saji kok. Selain dari Pak Andi Udang, kemudian tadi ada Sidi Kalang. Oh itu ya atlet Sarbaini itu tuh Pak Katap tuh yang bininya orang Singkawang dan dulu orang Periaman. Ya. Anaknya si Upi Endong jadi guru. Kemudian banyak lagi pemainnya itu Pak Ahmadin dari Pariaman Ustadz juga. Pak Udin Barau-Barau yang mengalih nasi dulu. Sumbang Tigo. Iya, dan di Seroja dulu tepi jalan Tumadok kamu saja itu. Oh banyak apa tuh apa lalu punam hitung surang ya, madu lah mulai kelupo. Alumar. Sadonya itu ayah Abang Sirasidin. Ya. Pak Jamhur. Pak Samsul Bahri. Samsul Bari ya. Pak Jamhur udah. Oh iya Pak Jamhur. Oh itu. Jamhur Rafi, Nah, Ustadz ada ustadz yang terkenal di Jalan Pak Kasih. Ala lupa nama itu tuh. Itu sangat disegani orang tuh. Kemudian kepala PU Pak Dipain. Kamu banyak lupa gini apa tuh. Malu lah pikun ya. Ya. Kepala PU Pak Rifai. Pak Dipain dulu di rumahnya. Apa kasih? Di Bukan anaknya yang di Rifai bukan anak, bukan. di daerah muka pelabuhan apa ya. Oh iya iya. Pasti di ada lampak di lambang itu. Ada Nasi Nur Matias itu nya di agak di belakang. Ketua apa IEM sepak bola. Oh. IM, bola sepak bola IM. Nah, klub sepak bolanya juga tuh. Ada IM, Indonesia Muda. Oh. Nah, dulu kami ada klub kami Andalas ikut ketuanya dulu. Wah, ya. sepak bola Andalas. Oh, Andalas. Nah, itu ketuanya. Oh, ketua sepak bola, manajer sepak bola, Pak. Jadi Ayo sanjang, salah. Pak. Kamu dulu mau Iya. eksis dulu tuh. Jadi kita bukan soal apa saja. Kemudian musiknya ada. Namanya tahu enggak? Gantorio. Gantorio di Karimata, di rumah udah Agus. Agus Narus. Naruh lagi itu. Karimata. Bisa Bu. Itu tahun barat, Pak? Hah? Tahun barat tuh kira-kira. Oh, ambo alun babinya mulai loh. Tahun 20 sampai lah. Alhamdulillah iya. Alun lagi. Sama dengan Pak Usman Sabta Udang di Karimata. Main bola tuh ambo masih bujang. Oh. Ronaldo. Sampai aku di Siance pernah tuh. Pak saya dia ambo apa dari Pak ambilnya dia orang tahunya orang bilang Pangku tanya. Pangku. Sama kini si Munir ketua apa tuh orang kepala apa dinas apa. Ambo selalu diambil orang bukan Nasri. Pangku. Jadi mau sangko orang kadang-kadang ambo orang Aceh. Pak Tengku ya. Kalau Pangku ya. Istri bininya apa itu kita orang semua bininya orang awak. Oh iya. Makanya ambo dah mau nih apa jadi ambo saya pajar tu ambo sabu orang Pangku. Ambo saya pajar ya maaf ya. Lalu berapa tahun kini. Itu ubek kau ingatan kau. Itu jam 2 tu lah tahajud. So itu siap nanti kalau pamannya berangkat ke masjid itu kira-kira jauh kada ke. Saya tentukan apa jam. Itu jadi ubek orang tu. Alhamdulillah. Maaf ya kan riak ya. Nah, apa kok memang luar biasa. Ambo terkejut mencari apa Mbak si membawa otot pergadang dengan Di mana tahu? Apa kan kata Ambo, dia ustanos supaya sarapan pagi itu. Dari di Gang Jamar. Di Gang Camar. Yang sarapan pagi-pagi. Sarapan di Ustad dulu. Oh, baru-baru. Iya baru. Kita subuh di 3 bulan lah, Pak. Jadi langsung sarapan di Gang Camar depan Gang Padi. Di Ustad kan dari Ini kan punya dia di Yang punya beliau. Camar jalan penjara, jalan Dari Gang Merdeka. Padi ke Gang Camar. Kita sarapan pagi-pagi sama Ustadz yang dari ceramah di Mujahidin. Pagi-pagi itu Ustadz Iqbal. Oh, Ustadz Iqbal ya. Oh sama Iqbal, Ustaz Nah, Iqbal kita sarapan Rasulullah. pagi sama-sama. Maka Ambo sabui dia tidak bisa lawan Ambo dong. Ambo datuknya orang tahu. Lintau terkenal silapnya tu. Jadi Pak, merasa Orang saja. Lintau tu sebelum merantau mesti pandai silat. Itu Silat kedua. lidah. Tidak boleh kan merantau ya. Dia boleh pakai merantau kalau sebelum pandai bersilat. Bukan untuk mencari bagan enggak. Tapi Pelihara dulu diri. Pak, nang kini ndak aku macam tuh anak pakai segala. Yang pandai juga tepek. Pandai bersilat lidah pandai. Pak,
kini kalau wak lihat perkembangan Mas Haji wak dari tahun ke tahun kan tadi sejarah Mas Haji Al Ikhlas kok mungkin dikenal dulu suruh dagang mungkin ya karena Iya. walaupun waktu itu kan konsepnya buek tanpa ibadah di orang awak jangan sampai berserak-serak di pasar tanggal di tagaan di toko-toko orang awak termasuk juga pedagang-pedagang. Nah kini kan perkembangan Mas Haji lah kami membuat satu gerakan namanya Balik ke Surau. Balik ke Surau itu pertama kita membenahi organisasinya. Jadi kini yayasannya kita benahi, kemudian pengurus masajinya kita benahi dengan menghadirkan anak-anak muda. Sudah itu langkah berikutnya kami insya Allah akan merenovasi masaji. Iya. Nah, jadi masaji kok menjadi rumah sakit yang pun bisa dibanggakan di orang awam. Jadi menjaga sejarah. Kalau menurut apa? Karena Pak yang paling tua, yang tahu bahwa peran surau, peran masaji di kampung maupun harusnya bentuk apa di siko kini Bapak? Kita ya dulu mendirikan masaji itu, kita tidak punya arsitek, tidak punya planning yang mutape. Ya. Jadi utama prioritas primer, tapi ibadah. Artinya menggantikan yang tadi kalau orang datang Berserak tadi. berserak, semayang kini bisa berkumpul berjamaah. Ya. Karena nilai sholat surang-surang yang berjamaah kan beda. Jadi wujudnya dulu bisa apa itu, bisa sholat berjamaah situ tuh. Kemudian masih dikurangi soal ilmu. Apakah pemainnya dari bangunan itu memenuhi punya unsur kesehatan, punya ventilasi segala macam itu. Punya bangunan bawah di atas segala macam. Apakah hendak perlu? Kini kita ada ilmu arsiteknya. Ya. Dan segala segi bisa dipertimbangkan. Barangkali memang suatu pikiran positif Banago. Kalau memang telah ada pikiran untuk artinya membangun kembali macam idealnya, artinya arti kehadiran masyarakat Minang yang agamis untuk mewujudkan sebuah masjid dan sesuai dengan apa keinginan, kehendak yang ideal. Jadi kalau umpamanya itu tuh ada pikiran kamu sebagai orang tua sangat bersyukur. Langsung timbul pikiran apa peranan pikiran dan apa bisa sembunyikan nanti kandung dalam hati pikiran. Apakah pemain kalau punya harta bawa mati atau mau beli pakaian apa kira-kira punya auto 10 tidak guna dong. Apa kini pikiran sih cuman ya Allah buat tadi mungkin cerana saya jangan dibelikan pemainnya pakaian segala macam. Soalnya pikiran sekarang terpikir apa kalau saya mati. Itu selalu terpikir ya Bu. Nah, jadi itu barangkali kalau memang membawa bersyukur sebagai orang tua, sangat bersyukur dan bangga, bahagia. Kalian punya pemikiran seperti itu kok dan konstruktif, bahagia sekali sebagai orang tua namanya. Bukan riak ya. Kau bukan pemain tapi bersyukur. Itu asalnya hidayah. Tanpa petunjuk tidak bisa berpikir seperti itu. Aku maafkan orang tua ngecil seperti itu. Apa lama wakafkan anak apa untuk ngurus masjid? Mudah-mudahan sesuai dengan mudah-mudahan Allah beri petunjuk ya. Itulah ratu dan pedang gadang gitu. Minta tuh. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ya. Tapi ingat kedua orang tua kok saling menasihati. Oh iya Pak. Wal asri ya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan itu artinya tolong artinya saling menunjuki lah. Nyokan dia Pak, Pak. Iya. Jadi kalau nyo salah-salah tuh di bel asik Pak. Aku isi depan Pak. Lalu kalian rukun damai, saya sekartu. Ya. Itu mau kian dari sarancang babasi, saya cium anak ayah. Jadi kok pemikiran-pemikiran apa dengan usia 80 sampai tahun kurang 2 hari, kini kok semenjak kita syuting kok kurang 2 hari kan? Menurut aku, apa masih ingat sebagian besar dari cerita tentang Musaji, kemudian pemikiran-pemikiran sangat terbuka. Itu mungkin pelajaran bagi kita yang muda-muda, Pak Cik itu enggak muda dah. Pelajaran dari kita, mungkin karena pikiran terbuka, maka tetap sehat. 9 Juli 2 hari lagi Selasa
beliau level 5. Oh, Tanggal nah. 9 Juni. 85. 84. 84 tahun. Capek kan nambah. Nah, iya 84 tahun. Nah, barangkali kita minta pula dari kawan-kawan pandangan tadi mengenang sejarah. Barangkali kita Haji Rudi mungkin bisa bercerita lo setiap boleh mak didengar lo deh. Pak deh. Nah, Baik, izin Pak. Iya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bakecek orang kampung awak tentu yo berjalan banantu. Artinya bakatu bayo bemulah. Kalau nak tahu je sejarah, tentu kita sulit langkah untuk di majuan Kamungko. Dengan adanya sejarah yang disampaikan oleh ayahanda kita tadi, Pak Masri, mungkin barangkali kini beliau cuma nampak. Nak ada le dah. Kematang masih bisa aja kita bersonding Pak Haji Residin. Nah, beliau lah dulu loh kini. Alhamdulillah Tuhan masih memberi kesehatan, semoga beliau tetap eksis sehat walafiat. Kemudian kalau memanglah sampai waktunya, tentu kita tidak bisa lemailan lah. Namun sampai kini masih dapat kita manfaatkan, terutama untuk kita bertanya tentang sejarah dari Musaji Al-Ikhlas. Dengan adanya sejarah yang didengar tadi, terkadang miris dalam hati kita untuk generasi kita nang kini, zaman kini kau. Sebab zaman dahulu je beliau mengatakan dengan ababakal kaki limo kalau bahasa itu. Apa namanya, saling mengisi, saling mencukupi, saling melengkapi, sehingga apapun persoalannya, apapun yang akan terjadi pada saat itu, yang jalan bertagak sebuah surau sampai kini bernama Masjid Al-Ikhlas. Jadi untuk mengawali segala sesuatu itu tidak pekerjaan yang mudah, sangat sulit. Makanya tentu ucapan terima kasih dan sangat yang tak terhinggakan kepada pendahulu itu. Semoga arwah-arwah pada pendahulu yang mendirikan Masjid Al-Ikhlas itu hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. amin ya rabbal alamin. Maka ambo pada saat ini sebagai ketua IKSB dan selalu terkait dengan Al-Ikhlas, apakah yayasan dan musajinya, insya Allah ambo selalu berusaha untuk bagaimana hendaknya musaji Al-Ikhlas kau. Minimal zaman kita kini kau mulai kita pikirkan, sesuaikan dengan zamannya yang ada. Pada zaman beliau kita mengaspirasi apa kerja kan? Apresiasi apa yang dilakukan oleh beliau dengan segala keterbatasan bisa. Nah, kita kini boleh dikacaukan. Artinya mana keadilan Tuhan nyata, nampak. Kalau kai banyak aja kepengwak sadua sialan kecaan mazai lagi kan. Nah, kalau takah itu loh, artinya keadilan Tuhan itu nyata, ada yang dilabihan rezeki. Maka oleh sebab itu ambo bukan ambo mangin, cuma ambo mengimbau kecik beliau tadi. Hendaknya ada bekal awak untuk ke akhirat. Nah, kalau seperti ambo kan bisa dicaliak kan. Kau ambo je menikmati hal takah iko untuk bekal ambo ke akhirat apa ndak? Apa iko kamu bawa ke akhirat? Kan ndak. Kau kan tinggal aja dunia kan ya. Jadi artinya mana? Dengan adanya sebalun iko kami berpikir ya. Kami membuat sebuah moto yang bernama Babaliak kamu saji, itu adalah panjang rentetannya. Babaliak ke surau, panjang rentetannya. Bukan hanya sekadar untuk menegakkan mengarajuan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, mungkin nuzul Quran dan seterusnya nanti. Bukan itu saja maksudnya. Babaliak ke surau itu maksudnya caliaklah surau awak nan Allah didirikan pendahulu awak dibiannya ke kak pilih. Mungkin barangkali lah jauh tinggal daripada orang lain. Seperti Pak, alhamdulillah kami patang berkumpul di siko. Ada Mahendra Jaya, ada Ambon dan seluruhnya itu. Rencana kami akan merenovasi Musaji Al-Ikhlas itu sesuai dengan kecak Pak tadi. Mudah-mudahan dengan adanya himbauan kami kok, beliau berdua itu adalah ketua yayasan dan ketua Musaji, dan kami Ambo sebagai ketua IKSB, kami artinya berkolaborasi berkecil uang kini, bekerja sama saling bahu membahu beracara musaji awak ko hendaknya kamungko menjadi musaji memang dikenang orang adalah sesuai dengan zamannya. Bahasa sesungguhnya orang Minang
di mana keberadaannya tadi kok bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Inilah tujuan dan maksud kami. Alhamdulillah dan terima kasih Pak atas sumbang saran Bapak tadi nenelah Pak sampaikan dari ma asamu saji, bahkan ada seorang yang bersuku Bugis marakan Andi Odang berperan untuk berdirinya sebuah surau dan kini menjadi musaji al-ikhlas. Itu kita pun selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kalau ikut nanti disebarkan didanga oleh seantero dusana kita nan ado di Kalimantan Barat ko, hendaknya jadikanlah barang iko adalah sebagai ladang perjuangan kita di nugagi urang. Sebagaimana motonya Ikatan Keluarga Sumatera Barat, kita adalah orang Kalimantan Barat yang berasal dari Sumatera Barat. Sesuai dengan kata beliau tadi, mari kita sacio nambah ayam sadar cio nambah basi, mari kita wujudkan dima bumi dipijak di sinan pulau dan mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kurang lebih mohon kemaafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, lebentuk itu beliau pada dulu lah itu. Iya. Ada Iku kan dari yang ada Haji Tasril, beliau pemerhati dan sangat peduli yo Masaji. Walaupun baru datang. Walaupun baru Ada datang. angkot. Iya. Kan lama kita rencanakan untuk menghadirkan Pak kita, Pak Haji Masri. Dengan pemikiran-pemikiran beliau dan kemudian kita menerjemahkan niat apa tadi, Pak lemah rawat menjaga sudah itu ikut pulau lah. Walaupun kan ukuran gandang ketek itu ndak bisa kita baca, tapi berpartisipasi. Bahwa pedang-pedang dulu menggarik di situ. Nah kini di zaman kini kok orang awak kok bukan hanya pedagang kaki 5, ladok pedagang kaki 1000 lah banyak. Buat cara kita untuk menjadikan salah satu masjid orang awak, karena di setiap daerah sebenarnya lado masjid orang awak. Bantu di Sanggau ada masjid surau al-ikhlas di tapian Sungai Kapuas. Kemudian di Sintang ada pulau, di Ketapang mau tahu kan? Nah, kini paling tidak di Kalimantan Barat ada satu masjid orang awak dan bisa kita banggakan. Ya, yang representatif. Patangko dia ketua masjid baru, carinya masjid Pak Koyo tuwo. Nah, masjid yang muda-muda rasulan tidak sesuai di zaman. Maka kita ada pemikiran berubah. Datanglah kita hadirkan 2 orang arsitek mempresentasikan bahwa masjid yang akan datang. Nah, kini kita senilai. Endorong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu-tamu, mungkin mohon maaf Patang tidak bisa hadir karena pas begitu ada acara mau ada tamu. Jadi kamu selesai tamu itu Patang jam 2. ya. Jadi artinya kalau mau jabatan sama Selesai lah. selesai kan. Pertama mungkin kita ucapkan terima kasih banyak ke Pak Haji Masri yang artinya telah mencari tahu banyak tentang asal muasal awal. Ya mungkin kalau kita cerita asal muasal mungkin dulu dari ketek dari papan, dari artinya sangat sementara. Sudah dagang lah ya. Sudah dagang. Kalau kini ke alhamdulillah sudah ada kemajuan walaupun belum cocok dengan zaman kini ke. Jadi artinya mungkin kemajuan dari masjid itu sudah cukup banyak. Cuman mungkin kalau kita lihat dengan 2024 masjid itu banyak ketinggalan dari masjid yang ada di Tempeleng. Sehingga mungkin kalau mau situ mungkin tidak rutin nomor sholat di situ, cuma ada sekali-sekali. Aku lihat nomor tamu AC-nya. Jadi AC itu tidak berfungsi. Kalau kita bandingkan dengan masjid lain, AC-nya kan sangat dingin. Masuk sejuk enak. Masuk sejuk, kedua pun sejuk. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat dari katakan permadaninya, lapiaknya, lapiak kita lah ketinggalan. Artinya kalau kita lihat dari masjid lain mungkin lapiak itu hanya dipakai mungkin 5 tahun saja. Setelah 5 tahun mungkin lapiak itu disedekahkan ke tempat lain, itu balik baru. Tapi dari manakah itu tentunya kita bicara dengan biaya. Alhamdulillah, artinya mungkin ada beberapa kawan yang ada di Pontianak yang mempunyai ya rezeki lapiak kalau itu Darudi tadi ya kan. Insya Allah, artinya
bisa nanti sama-sama kita berinfak ke masjid itu. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan pun ya artinya mempunyai semangat yang sama lah untuk membangun masjid itu, sehingga masjid itu nanti selevel dengan masjid yang ada di. Amin. Amin. Insyaallah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kana apa nih Kang? Ya, Jadi Ketua Masjid. Boleh Ambo kata. boleh Pak, boleh Pak. Ambo alhamdulillah ya, tapi bukan riak kau. Semenjak sejarah Fajar didirikan dari awal atau umpamanya 2 malam sesudah 2 kali subuh sudah Ambo hadir. Jadi sampai kini lah 17 tahun. Banyak masjid, terutama Pontianak ke sekitarnya dengan kecamatan, kabupaten kami kunjungi. Di Madinah memang masjid banyak diremajakan, dijadikan pamannya masjid nan tapi tahu tak kelemahannya? Jemaah. Bisa membangun masjid tapi memakmurkan masjid. Jemaah. Jadi itu tantangan untuk kita. Ya. Apa resepnya? Iko ingat masjid ikhlas adatnya apa orang Padang, orang Padang. Tapi orang Padang nanda do pasir-serak. Mungkin barangkali walaupun didirikan masjidnya pun tidak tahu ya. Ya. Apalagi si koko ambos acok lalu situ tuh. Mengecek lama tuh. Tidak ada orang. Prihatin. Kalau nanti mungkin 9 hari atau 10 hari lagi kami sejarah Fajar sholat situ tuh. Ambo sendiri waktu si Mutiar tuh ambo tapi si Mutiar tuh ambo sama sekolah guru jo abangnya dulu di Pekuku. Sekian. Ya. Jadi ayahnya Buya apa tuh. Jadi ambo sendiri memberikan saran kayaknya tuh. Jadi Pak Aka Mutiara, dia datang dari apa tuh untuk kalau sejarah Fajar hadir situ tuh datang jauh tuh dari jauh-jauh jagoan. Ya. Jadi ini makasih macam itu. Itu artinya suatu pertanyaan dan bisa kita jawab. Apa caranya memakmurkan masjid gitu kok. Dan nanti memang ada ketuanya. Tapi ada tidak perubahan. Ya. Kalau bukan partisipasi, kesadaran kita. Ya. Apakah kita ada anak-anak kita anak laki-laki yang bujang tu segala macam bisa tidak meluangkan waktu? Padahal 2 rakaat sebelum subuh tu sama dengan isinya. Apalagi kalau soal berjamaah itu ambo sendiri soalnya kan anak ambo sendiri ambo sarankan tu. Kalau umpamanya as-salatu khairun minan naum, ambo sarankan. Ambo selalu kirim WA ke anak-anak tu. Ayo bangunlah, tahajudlah. Minimal tidak bisa tahajud, tapi makmurkan masjid. Tapi ikut maaf ya kau saran. Ya. Apa nak bisa kia pangelo. Kecuali kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Ya. Oke Pak, itu tantangan. Memang membuat masjid itu gampang. Memakmurkan. Tapi memakmurkan jangankan di kampung-kampung kita pun itu. Surau-surau di kampung itu lah sunyi. Tinggal tua-tua saja. Nah mudah-mudahan lah asyik adalah buah. Tapi barangkali itu tantangan bagi bagi pengurus karena memang masjid waktu agak unik. Kalau masjid di tanah kampung itu disorot orang kampung. Kampung-kampung yang tinggal di RW apa tu diajak ni datang. Di awal kita ke pasar. Adalah jemaahnya para pedagang-pedagang dan malam hari subuh hari jangan tipu di pasar. Itu memang menjadi salah satu tantangan bagi kita. Nah, kode dulu ketua lah. Akhirnya apa ide ketua kan petang lah ada rencana-rencana gitu. Nah, sampai kelas kalian kan. Jadi Masjid Baitur Rahman gang siang tuh kan banyak orang dapat itu pun sepi itu tuh. Jadi itu tantangan berat ya. Itu artinya kita baru yang lah apa pikiran bisa kembangkan pemikiran. Untuk Pak acara yang mengatasinya. Minimal pokoknya jangan seperti ambil lagi itu sepi, kalam. Nah, itu kalam itu. Jadi apa menjelek kalam itu jam berapa? Ambil turun kalau umpamanya ke Kota Baru lewat situ ya, kadang-kadang ke Jalan Jawa lalu situ. Biasa lalu situ sebelum jam mampe atau jam mampe.
Jam sampai subuh. Oh subuh. Oh. Nah, karena mau sendiri artinya selalu berkeinginan makanya mau di Kitchen si Munir tuh ketuanya tuh ses aja apa aja. Soalnya motor dari ketua guru agama dulu kalau dapet umpamanya kapten lebih awal dan ambil sub yang paling depan, dapet unta. Iya. Ya malu. Hah? Malu. Ini maaf ya. Iya, Pak. Jadi umpamanya selagi bisa, kecuali lah jompo yang apa gitu, ada dayo lah yang aku boleh buat. Itu mau kejadian tadi karena itu bapak masih apa kok dan nanti macam mana. Sedangkan ini saja barangkali sudah pakai mau ke tongkat. Banyak kawan-kawan di bawah umur kepatang. Bukan tak iri hati. Ada Badarudin, Haji Badarudin. Jamaah kami selalu ke Ambo. Kalau ini suka karena kurang tak kuat tagak, selalu mencari staf pertama sebelah kanan supaya bisa bersandar kan itu. Patangku di apa di masjid di apa dan meninggal apa tu di Acirat. Ya. Suiknya. Bayangkan orang menyiapkan kursi karena goyang-goyang. Tapi ini berusaha tagak dia. Lah takbir macam itu Allahu Akbar, langsung jatuh, langsung meninggal. Apa kalau dapat pemahaman macam itulah mau meninggal dalam ibadah. Enggak. Jadi kini tapi bukan menggurui kok. Artinya dia, kita bertanya ke guru-guru, baca-baca. Ya. Adakah kita berdoa sebelum tidur kalau Ya. kemudian tersindak lalu, lain tak mengucapkan la ilaha illallah, zikir. Mudah-mudahan kita nanti matinya pun dalam keadaan zikrullah. Men. Itu tapi kau bukan apa ya? Ya. Itu Sabtiang tu Pak itu penting. Nasihat-nasihat apa tu kadang-kadang dek kita ke sibuk je dunia ni. Lupa dan hal nan Kita banyak main HP. Tuhan kita baru jago lalu bukan ya alhamdulillah astagfirullah lu sedia status lo TikTok WA masuk ada WA masuk ada. Oke. Bukan apa? Iko anak apa kau kata takut ngicik sampai apa Pak? Iko dia begini. Ada usul sakit deh. Jadi kalau batang efisiensi listrik kita matikan kamu kurang setuju. Jadi artinya daripada kita efisiensi untuk listrik, mendingan dana masuk kita cari lagi kadang. Itu disampaikan dari beliau di tuh tantangan. Karena biar kita tambah listrik itu agak mahal, cuman musaji itu kelihatan wah, jangan kalam-kalam dia cerita. Kalau kayak gitu tadi. Kalau filosofi yang bawa itu Maji. Ketika tadinya pengeluaran misalnya 1 juta, tiba-tiba 1 juta matui. Bukannya kita pesampi, kita pakai tek nak kenikmatan tadi itu, kita tambah untuk mencukupi 1 juta matui. Jadi istilahnya kerendahan juga. Kerendahan lapangan masuk banyak lah. Masuk. Lagi Keren buka ini. Keren juga. Bung Edi. Assalamualaikum warahmatullahi Tagak step. Itu kamera tagak. Kalah ya Pak. Pak tagak lah udah tadi. Ini ngomong kayak beliau sebagai purnawirawan. Guru pendidikan berbeda. Jadi terima kasih kesempatan kedua kita dapat silaturahim dan podcast bersama. Yang agak gagu ini kan kita mendatangkan orang tua nih. Kebetulan orang tua dari kecil biasa dimarah, tegaskan, tapi itu membekas. Ini kita pun dari orang tua kayaknya masih bermanfaat lah. Jadi entry point yang disampaikan beliau, jangan pernah lupakan sejarah. Kita sekarang melanjutkan menoreh sejarah yang kelak akan menjadi amal jariah. Entry-nya adalah tak terpikir, khususnya saya diamanahkan menjadi ketua Masjid Al-Ikhlas. Karena dari dulu saya masih ingat dari orang tua berdagang dari Pasar Tengah ke Nusa Indah, digonceng dari motor kalau singgah ke Masjid Al-Ikhlas, saya ingat betul lah. Kalau setiap bulan puasa, kalau ayah ini selalu ada buku tebalnya, dipanggil itu tulis merekap nama-nama siapa-siapa untuk di zakat mal, zakat fitrah, yang selalu prioritas itu Masjid Al-Ikhlas, karena di situ ada tandemnya
Bapak almarhum Ustadz Khatib Sarbaini. Sampai pun ini sebagai contoh juga, mungkin tidak diomongan beliau, tapi yang saya ambil dari beliau, dari ayah ini adalah yang disampaikan itu dalam konteks Al-Quran. Itu kan dikatakan allazina yunfikuna amwalahum fis-sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi itu saya sebagai kebetulan putra beliau itu masih mampu dak kita, bukan hanya di saat kita punya uang, tapi di saat kita tidak sempit rezeki kita masih mampu dak kita berinfak. Itu dicontohkan beliau ketika toko kami tahun 90 itu terbakar. Ayah ini masih sempat menginfakkan itu kepada Ustadz Khatib Sarbaini untuk ke Masjid Al-Jihad. Yang mestinya pada waktu itu tahun 90-91 Bapak ini memanggil saya, ini ada dana untuk melanjutkan pendidikan di Mesir, tapi karena ini sisa puing-puing, jadi kita masih punya adik-adik juga harus sekolah, maka kita pikir kita bahu-bahu. Tapi saya pikir itu terlambat. Saya tahu bahwasanya Bapak ini ada menginfakkan untuk ke Masjid Al-Ikhlas. Tapi karena usia pada waktu itu kita kan tidak peduli benar dari masjid. Ya. Saya lebih asik membangun semangat anak-anak muda di Masjid Al-Jihad gitu, sama masjid mendirikan TPA di Masjid Baitur Rahmah Gampadi, sama dengan Bang Mas Pram itu di Masjid Mujahidin. Tak terpikir masih dari kelas. Kemudian ini bukan riak lah ya, tapi nilai value-nya itu semangat untuk berinfak karena Bapak mungkin emosionalnya Minangnya kuat. Juga mungkin ada rumah kami yang di Jalan Penjara itu Gang Usaha 2 juga, itu memang kami dilarang untuk ikut campur itu, tidak cawe-cawe lah. Hasil pada penjualan rumah itu mungkin disepakati ini kami tidak ada ini, memang diinfakkan ke Masjid Al-Ikhlas. Nah, yang tersirat dengan saya yang diamanah ke Masjid Al-Jihad ini, kadang-kadang saya ngomong sama istri, kok ini begini ya jalannya ya, tapi ya sudahlah. Kalau saya bilang sama Pak Sekretaris yang baru, ini tantangan buat kita bersama di masjid, khususnya kita ini banyak berkecimpung di Muhammadiyah pada periode Masjid Nur Syamsi, Al-Ma'un, An-Nikmah di tempat kita juga ada di sini. Tapi kalau konsep yang dibilang tadi, banyak masjid yang bagus-bagus segala macam yang disampaikan Pak Tasril juga, karpetnya juga sudah kurang layak. Tapi yang paling dibangun fondasi bukan fondasi bangunan, yang dibangun adalah fondasi kita bersemangat juga untuk berdakwah, membangun jemaah sebagai ladang dakwah, menyeru dengan kondisi masjid kita yang di tengah-tengah, berdiri di tengah orang-orang minoritas. Kami hanya menjaga, melanjutkan perjuangan para pendahulu, menghargai perjuangan, jangan sampai naik lapuk. Teruslah berkembang sampai disampaikan oleh Pak Ketua KSB, penasihat KSB Pak Mahendra, kita semua ingin membangun, tapi janganlah kita membangun bagaimana membangun jamaah untuk berdakwah, yaitu memakmurkan masjid. Nanti tentunya tidak bisalah ini dibebankan pada saya, sekretaris, pengurus masjid yang baru, tapi ini kita sama-sama membangun Masjid Al-Ikhlas yang identik dengan masjid orang Minang, supaya masjid ini keberadaannya tetap selaras, relevan dengan perkembangan zaman, sehingga itu tetap diomongkan sampai ke depan, sampai kita pun sudah tidak ada di dunia. Itu masih masjid Minang, yaitu orang Minang, di mana bumi pijak lagi di ujung selalu menebarkan manfaat dimanapun dia berada. Itu mudah-mudahan, saya pikir di sini semangat kita berjamaah, bergotong royong, bahu membahu, seperti zaman Bapak dulu. Sudah melewati zaman-zamannya, teman-temannya sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga husnul khotimah, betul-betul ditempatkan di surganya Allah. Dan ini kita juga sebagai bekal melanjutkan perjuangan daripada
sesepuh-sesepuh yang masih ada nih termasuk sebelah ini juga Sesepuh yang masih ada. melakukan sejarah juga. Nah kami ini juga sudah punya anak, tentulah kalau telinga ini kalau nasihat petuah ayah ini selalulah kalau kita marah gitu. Nah, jadi memang nama orang tua ini mumpung masih ada dunia kami tidak lelah untuk dimarahi karena kalau suatu saat kalau sudah tidak ada lagi kita rindu marahnya, kita rindu akan ocehannya, kita rindu akan imrepetnya. Tapi inilah namanya masih berada orang tua itu. Saya juga punya adik-adik, saya tekankan kepada adik ya, kita jaga persaudaraan. Yang penting apa yang disampaikan ayah tidak pernah menjerumuskan, pasti insya Allah menyelamatkan kita. Terima kasih. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok merinding kok? Kok podcast yang selain dari padat dengan ilmu, tapi perasaan karena ambo itim itu. Jadi pengen diomelin udah nggak bisa lagi gitu. Tidak saya yang ngomongin apa-apa. Ya udah, gue begini boleh kan? Ketua Yayasan? Ambas ketek ya. Iya. Kan Banyak juga enggak? waktu tayang lah. Ya. Oh, begitu pula. Aduh. Yang penting envelopnya kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo mungkin nambahkan sedikit ya Pak. Karena tidak jauh beda. Beti Pak. Apa kemarin tahun 60, ambo kemarin 68. Beda seketik kan. Pak 8 sampai ambo 7 sampai. Itu 75 gitu Pak. Ini beda tipis. Oh, galak kameramen. Jadi kalau aku banyak melihat catatan dari baik keluarga Pak Hatip, kemudian dari anak-anak beliau juga. Memang apa yang disampaikan dari pembicara ya Pak, itu memang awalnya didirikan tuh surau tahun 62. Pas Pak datang nih. 62. Tanggal bulan Juni tahun 62. 12 Juni tahun 62 itu didirikanlah itu. Surau dagang. 12 Juni 1962. Nah, Pak tamu itu 62 tadi kan. Nah, jadi kan mungkin sedang bekerja orang itu Pak Tibo. Pas benar. Kalau boleh 68 Pak. Ya, Lataga orang. Lataga. Nah, jadi surau Lataga, dagang. surau. Lataga. Kemudian kamu cuma setir yang apapun para itu Pak. Memang waktu tahun 60-70 itu memang ada 2 hotel sih Pak. Nanti di Tanjung Pura, di Moko, Melda gini. Orient. Muslim ya. Orient. Wah, ini jauh. Oh, ada. Ke Melda makan. Iya. Betul, Orient. Orient. Bukan Melda yang Melda yang apotek. Tanjung Pura. Tanjung Pura. Iya, Kita ada hotel. Orient. Sebelum orang baru kali. Kan udah baru. Oh, barangkali ada Ada hotel sederhana. Kalau ada Melda itu betul Orient yang ada. Itu Melda nggak ada. Melda nggak ada. Melda yang apotek. Oh, yang di ini yang dekat pasar tengah. Lagi pasar apotek. Siang. Oh, yang siap. Siap. Yang lain di ini jadi rumah makan orang awak. 5. Antasari. Atau hotel itu Hotel ini yang jalan bicara. ini baru. Oh, baru. 60-70 itu. Ya. Jadi? Siapa nama orang awak? Anggota dewan mantan. Oh, si Itu hotel dulu tuh situ. Oke. Ya. Sama kurang lebih lah modelnya. Jadi maka pertanyaan tadi bahwa ada nggak orang awak di daerah nginap situ? Tidak ada. Kambat itu tidak ada. Zaman itu ada hotel. Bukan hotel lah, penginapan. Kamu tahu persis itu. Mengerti lah ya. Terus Kemudian yang Pak sampaikan tadi orang awak berserak-serak, emang betul Pak. Karena di lingkungan saja itu tidak ada orang awak seorang itu. Jadi heran nih kalau memang hari itu macam itu. Iya. Susah, tantangan berat itu memakannya. Iya. Kalau ada orang awak itu kan mengalih bukan, siang. kalau menurut saya tentang berat, sudah makmur ikhlas, sudah makmur masyarakat itunya. Kalau orang kita diharap ke sana itu lain. Itu kan orang awak Kita masih punya ada. moto kita di memilih dia. Nah, saya warga Gang Suditisno, tidak mungkin lah saya. Karena masjid tempat saya ada 2. Oh lah, lebih jauh lah. Itu. Nah, jadi terus lanjut. Jadi mungkin barangkali apa yang Pak sampaikan tadi akan bertambah catatan Ambo pun alhamdulillah dulu nanti kita kerja sama-sama lah. Sejarah. Itu ada yang dicatat. Iya.
Mungkin ini pun ada Memang sebagian. sendiri waktu itu memang jarang keluar dari kaki lima tu. Iya. Jago pagi lah siap untuk dagang. Betul. Ya, Sangat Malam betul. macam tu. Jadi kami di mal situ memang di mal tanah pijak sinan lagi. Cuma Cuma nampak- kita baru tahu situ lah. Cuma apa ingin tahu Pak ya? Jadi kalau pamannya itu tidak, memang ada perhatian kami kalau apa itu. Ya. Kecuali hari Jumat mana cari tapi sembahyang dah. Pasti itu. Jadi Kamu ingin tahu yang Pak Sabit tadi ada salah satu orang Pak Khattab tu. Orang lama tu Pak. Pak Hatam. Pak Khattab. Iya iya, Pak Katap tu. Ini bini yang terakhir kurang Singkawang tu. Anaknya Supi kini di jalan apa Bondo apa Cimunir. Tanjung Raya. Di itu apa tu itu dari Jalan Jawa tu masuk pokoknya ada masih anak lagi. Kemudian kakaknya dulu kawin, itu dokter dulu masih asrama tentara Sudirman dulu. Awak Ini ya. ada. Pak Katap tu orangnya lembut, lembut, ya bininya orang apa? Dulu bininya orang apa? Itu anaknya Syekh Bendok jadi guru. Beliau kan ustaz atau pedagang? Ini pedagangnya masukkan kayu atap sirap dari Ketapang kemari. Agenda atap sirap kalau apa itu. Tapi sangat apa artinya bolehlah walaupun dia pedagang tapi boleh dicontoh. Sebenarnya kalau Ambo ini itu ada nama Pak Khattab. Itu Dari Gang Nuri dulu tinggalnya. Dekat Juamin. bukan di Gang Tengah kan? Enggak di Gang Nuri. Kalau Gang Tengah kan itu suaminya Ibu. Jadi ikut rumah Juamin yang mengalir pecah balah di Pasir dulu. Anak-anaknya sebelum rumah Juamin tu. Kalau kita dari jalan penjara ke Jalan Merdeka sebelah kiri Ruahan. Jadi kalau mengenai orang-orang awak Pak, yang itu ada catatan masuk. Ini selain Pak Ati Pak Sabi ini, Jam Rafi, Pak Ahmadi, Pak Samsubari, Pak Samsubari, Ajo Ciriang, Dan di muka Banyak SMP tu. itu siapa orang kayu itu turun. Indra Mahyudin. Indra Mahyudin. Iya iya. Kemudian banyak lain. Dan di Gang Dodi saya dulu tu agen film-film kok. Agennya film bioskop tu. Yang bioskop itu, aduh lupa. Daya ikat masih ya. Ini keuangan sejak baca saya dulu. Lantaran anu payah sebagainya, makanya membesarkan kasus serba ini. Waktu membesarkan kasus serba ini, maaf ya, soalnya membekas ya. Rumahnya Aku bekas sebab rumah. menangis. Jadi kecilnya, awal baru dapat cobaan kecilnya kebakaran. Memang habis hari ini. Ya. Di mata kita terbakar tembus sembahyang. Dan kita udah, walaupun aku Allah ganti 2 kali lipat dulu 8 meter, kini 36 meter. Dulu 8, kini 10 meter kali 36. Jadi Dulu keikhlasan tiket tadi. 2, dulu tiket 2, kini tinggal tiket 3. Tigo. Jadi itu karunia apa itu? Tahu tak kalau lain dia? Bukan dulu disuruhnya apa tu? Ambo dulu turun dari ibu sesudah apa tu? Ambo berangkat kemari waktu dia kemak untuk berjalan. Itu ame mau pulangkan. Berjalan dekat peti. Ambo datang kemari tahu tak? Baju dua Sarawak kan sama salai. Jadi ambo jangan memang cerita soal sakit itu. Waktu tentara bapak lalu di tanah yang hari itu. Tapi aku kemarin tahu dan kamu tidak jadi murid sendiri apa kependayaran. Tidak ada kelebihan yang berbeda. Kalau bukan cobaan dari Tuhan tidak ada dari mulut. Jadi udah rapid apa yang mau sampaikan tadi? Kira-kira Pak masih ingat Muiz Amin nggak? Ya. Muiz Amin. Orang Oh Banjar. iya iya. Cuma kecebak bola Kita. Padahal apa? Jadi mulai sampai sebenarnya. Banyak peran beliau tuh. di Pak Mas- Nasir dan Sultan Nasir. iya. Kemudian ada orang awak Hah? Andi Sebarang. Iya iya. Ingat apa? Ali Basar. Oh iya, Airut. Ya Allah. Jadi aku ada alhamdulillah. nanti Oh iya, Ali Basar gabungkan. itu yang Kepala Airut. anaknya dari Australia datang pertama. Ya, Bapak anaknya dari Bapak. Australia datang. Dari Paraman tuh. Ya, zaman. Ya. Jadi insya Allah nanti mungkin sama-sama kita garap Ya. nanti. Ustaz Misbahuddin. Masuk. Masuk ya Bapak Pak Sirajul. Hah? Ustaz Misbahuddin. Oh iya iya. Misbahuddin. Di Gang Padi Tigo. Ustaz Anas. Anas Banyak Anas orang-orang dulu, Ustaz. Nasrullah. Ya. Banyak Pak. Insya Allah Pak nanti kalau kita rancang sama-sama lah. Nah, boleh nanti artinya kita bukunya nanti. Ya.
Mungkin garis Itu besar. boleh ya kalau nanti pokoknya udah kita Di dinding. mendoakan bapak membaca Ya. minimal itu para almarhum Ya. yang Jadi- berperang yang menjadi contoh suri teladan kita Ya. generasi penerus Manado hadir di Kalimantan. Jadi mungkin alhamdulillah kini kan walaupun nampak mungkin selama kok perannya banyak, cuman tidak nampak. Kini akan dilanjutkan di putra. Inilah satu penasihatlah. Karena ini ada lagi yang jadi orang banyak. Oh lah, banyak lagi. Jawabnya lagi. Ya tinggi. Jadi tolong ya ada. Insyaallah. Nanti kita Oke, jadi itu tadi sejarah Masjid Al-Ikhlas dan spirit dan mungkin menjadi sebuah message yang disampaikan dari orang tua kita, Pak Haji Masri Baso, karena keikhlasan rumah sakit Padang. Iya iya. Karena tidak ada tuntutan lain. Memang awalnya hanya sebagai tempat sarana ibadah karena Masjid Asyirah orang Pasar Tengah. Tapi di kekinian rumah sakit Al-Ikhlas bukan hanya sekedar tempat ibadah. Mestinya sampai kita pulangkan semangat kita sebagai orang Minang di perantauan dan kemudian kita bangun masjid Iko menjadi semacam mercusuar bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang bisa menyebarkan spirit untuk memakmurkan masjidnya, kemudian meningkatkan ibadahnya. Ada satu contoh tadi yang yang tersentuh kita, beliau kena musibah, terbakar tokonya, tapi karena memang beliau niat untuk menyumbangkan atau bersedekah bawa kaf ya Pak ya, diserahkannya kepada Ustadz Khatib Sarbaini. Sampai Pak Khatib Sarbaini mengatakan, toko sedang terbakar, itu kan perlu modal. Iya, perlu modal, badik menyumbangkan. Tapi karena memang niat dan keikhlasan beliau itu, kalau itu kecian, nyendak beretong. Allah saja namanya tong. Sehingga ketika selesai tidak lama kemudian kandai yang tadinya ukurannya kita menjadi gadang dan tingkatnya bagi KDP. Kau menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi spirit bagi kita untuk pengajian masjid kita di masa yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan ada bersama kita.